Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Nah, saat ini wargi Bandung, saya sudah berada di Kelurahan Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Ya, dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Ibu Sampurasun, Ampes. Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu damang ya, baik. Ibu mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Amalia, sebagai Lurah Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul. Baik, sudah berapa lama Ibu menjabat nih? Kalau di Kelurahan Cibaduyut Kidul itu baru dari Februari, baru Dari kurang lebih Februari. 7 bulan. Baik, sudah 7 bulan, Ya, berarti iya. terhitung masih baru juga ya wargi Bandung. Baik, Ibu, sebelum kita masuk ke topik podcastnya nih, alangkah baiknya bisa diceritakan dulu atau bisa dijelaskan dulu profil dari Kelurahan Cibaduyut Kidul. Ya. Silahkan Ibu. Kelurahan Cibaduyut Kidul merupakan salah satu kelurahan di antara 6 kelurahan Kecamatan Bojongloa Kidul, di mana jumlah penduduknya sekitar 7.484, RW-nya sejumlah 6 RW, di mana dari 6 RW itu mungkin ada 2 RW yang terdiri dari perumahan, yang lainnya warga masyarakat biasa. Terus jumlah RT sebanyak 29 RT. Yang lainnya barangkali kalau untuk di bidang pendidikan, karena ini mungkin khususnya nanti yang akan digali masalah PAUD ya, jadi Betul. ya, jadi jumlah PAUD yang ada di Kelurahan Cibaduyut Kidul itu berjumlah 4, ada pos PAUD 1 dan 3 PAUD. Jumlah buruan sae ada 2, jumlah magot rumah magot itu ada lokasi 3 lokasi. Itu mungkin seputar Profil tentang dari profil Kelurahan Kelurahan Cibaduyut Kidul, Ibu ya. Iya. Kalau mayoritas Ibu penduduk di sini apa sih Ibu mata pencahariannya Nah, mayoritasnya? mayoritas mata pencarian penduduk di Kelurahan Cibaduyut Kidul itu pengrajin sepatu. Masih pelaku usaha Ibu Masih ya, karena itu, masih daerah karena Cibaduyut, Cibaduyut. betul. Memang Cibaduyut, ya. sentranya sepatu kulit di Bandung dan bahkan udah terkenal se-Indonesia sampai ke mancanegara itu memang Cibaduyut. Jadi memang Iya, rata-rata warganya juga pengrajin, masih pengrajin iya, Ibu ya. pengrajin Baik. sepatu. Ya, Ibu terima kasih banyak atas pemaparan profil dari Kelurahan Cibaduyut Kidul dan terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya nih untuk berbincang-bincang bareng kami di Iya. Kominfo Kota Bandung dan pastinya akan berbagi informasi juga Ibu ya seputar yang ada di Kelurahan Cibaduyut Kidul. Iya, Baik. mangga. Jadi wargi Bandung, di Kelurahan Cibaduyut Kidul ini kita akan membahas edukasi lingkungan. Tapi ini fokusnya kepada siswa-siswi PAUD Ibu dan orang tuanya Ibu Ya. ya. Baik. Nah, ini Ibu boleh diceritakan Ibu bagaimana sih Ibu bisa dibilang yang melatar belakangi nih dibentuknya PAUD itu dan mengapa nih Ibu fokusnya ke anak PAUD dan di lingkungan PAUD itu Ibu? Mungkin akan saya jelaskan Silakan. di sini. Iya. Barangkali kalau karena awal mulanya sih ini karena adanya TPS Sari Mukti yang terbakar itu ya. Betul. Jadi dihimbau dan juga diwajibkan juga di setiap kelurahan itu ada pemilahan sampah mandiri untuk warga-warga kewilayahan. Cuman kenapa di Kelurahan Cibaduyut Kidul sekarang ini mungkin fokusnya ke sekolah ya, ke pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Betul. Karena kita tahu barangkali yang namanya anak-anak gitu ya. Jadi masih sifatnya Masih meniru gitu, ya, jadi gampang masih menyerap manut juga gitu Ibu ya. betul. Pemikirannya masih polos ya. Jadi Iya. setiap ada masukan yang setiap ada informasi yang masuk mungkin Menyerap, langsung Ibu ya. ya gitu. Jadi belum terkontaminasi yang lain-lain gitu ya. Iya. Jadi makanya kita mengedukasi tentang lingkungan, khususnya pemilahan sampah, pengolahan sampah itu di fokus di sekolah PAUD. Nah, itu barangkali yang melatar belakangi kenapa kita
fokusnya ke ke sana. sekolah. Karena kalau yang di warga itu sudah lama. Di warga itu sudah lama diedukasi dan juga sosialisasi, sudah beberapa kali, dan sudah mungkin mereka sudah terbiasa kalau di setiap RW gitu ya. Nah sekarang setahun yang lalu lah itu ke pos PAUD, khususnya fokusnya ke pos PAUD. Itu mungkin tujuannya kenapa kita memfokuskan ke sekolah PAUD itu ya gitu. Baik. Jadi memang di lingkungan PAUD itu ada bank sampahnya, betul Ibu? Nah, kenapa mungkin yang yang saya ambil di sini khusus sebenarnya pos PAUD itu akan ada 4 ya. Cuman yang ada bank sampahnya itu ada di RW 04. Di RW 04. Namanya Bank Sampah Anyelir RW 04. Nah, itu sebenarnya bank sampah induk untuk warga di RW 04. Cuman dia mempunyai unit. Unitnya yaitu di pos PAUD tersebut, pos PAUD Anyelir itu. Nah, terbentuk kurang lebih setahun yang lalu untuk pos PAUD bank sampah unit Anyelir RW 04 itu setahun yang lalu. Nah, itu sebenarnya udah berjalan ya. Jadi sudah berjalan dan itu diterima baik gitu. Oleh orang tua murid dan juga guru-guru di sana juga antusias sekali untuk melaksanakan edukasi lingkungan berupa pemilahan sampah ataupun penerimaan barang-barang khususnya yang non organik. Gitu. Baik. Kalau berbicara teknis pelaksanaannya Ibu, bank sampah ini seperti apa Bu? Nah, bank sampah unit Anyelir RW 04 ini kan sudah berjalan setahun yang lalu. Betul. Nah, teknisnya mungkin itu dilaksanakan setiap minggu 1 kali, yaitu hari Kamis. Jadi diwajibkan anak-anak PAUD beserta orang tuanya membawa sampah yang non organik, gitu. Itu sudah berjalan sih udah setahun ya. Nah, jadi mereka bawa ke pos PAUD. Nah, setelah di sana ada petugas administrasi khusus untuk menerima barang tersebut, maksudnya sampah tersebut. Ya, iya. Nanti dicatat dan itu dikonversikan ke berapa kilo, terus nanti dikonversikan ke uang. Itu berupa dicatat dalam buku tabungan. Ada buku tabungan? Ada. Jadi ada buku-buku tabungan khusus anak PAUD. Dan itu makanya namanya juga Sadimas ya, jadi sampah menjadi emas. Wow. Jadi mudah-mudahan tabungannya nanti bisa jadi emas, betul. Gitu. Jadi bank sampah pos PAUD Sadimas RW 04 gitu ya. Jadi intinya bahwa setiap mereka membawa barang sampah organik non organik itu nanti dicatat, dimasukkanlah ke buku tabungan dan ada di situ rupiahnya tercatat gitu. Jadi tabungannya itu diambil setiap 1 semester sekali. Oh, 1 semester. Gitu. Iya, karena biar tiap hari Ibu nggak ya. bisa karena kan nominalnya kecil kalau tiap hari. Itu tapi kenyataannya ada yang sampai akhir semester juga nggak diambil, biarin katanya buat biar nabung ya. aja gitu. Biar nabung. Jadi alhamdulillah si buku-buku tabungannya sudah lengkap. Dan teknis pengambilan sampah organik di pos PAUD itu diambil oleh bank sampah induk. Bank sampah induk setiap 2 minggu sekali. Jadi sudah terkumpul banyak dan memang punya gudang khusus di pos PAUD-nya ada khusus untuk penyimpanan. Dan itu setiap 2 minggu sekali diangkut gitu. Baik. Itu paling teknisnya. Iya, Ibu kalau tabungan siswa atau siswinya dengan orang tua dipisah atau sama nih Bu? Enggak, itu khusus tabungan yang anak. Oh, yang tabungan anak saja. Nah, kalau orang tua itu dihimbau untuk bawa sampah yang organik. Yang bekas sisa dapur gitu, sisa masakan gitu ya. Nah, sampah rumah tangga itu ya Bu? Ya, sampah rumah tangga. Kebetulan letak dari pos PAUD itu berdampingan dengan rumah Magot. Nah, jadi khusus yang orang tua yang membawa yang organiknya itu disalurkan ke rumah Magot untuk pakan Magot gitu. Jadi sama-sama sih sebenarnya kalau yang untuk yang organik, karena kan mungkin anak kecil masih merasa jijik atau apa melihat sampah organik gitu ya. Jadi khusus yang kering-kering aja gitu. Yang kering aja. Dan menurut saya mereka ini pasti semangat sih Bu memberikan sampah gitu ya. Karena ada hasilnya nih, ada tabungan kayak pasti mikirnya aduh lumayan buat jajan gitu kan, dan mereka juga sudah
mengerti itu dan mungkin sudah diedukasi juga Nah ya itu Bu ya. iya, makanya mereka Luar ya biasa. antusias sekali sih. Iya, betul. Jadi mereka tahu bahwa oh ternyata berupa sampah tuh bisa Kita bisa dijadikan ngasilin, kita bisa gitu. ngasilin uang, kita bisa Nah gitu. nabung dari situ, pasti sih excited mereka. Ya gitu. Itu sih Oke, alhamdulillah sih baik. anak-anaknya juga antusias sekali untuk Iya, tiap hari Kamis membawa membawa sampah gitu ya, Terus karena buat heeh. terus ibu-ibunya juga nggak apa maksudnya nggak jadi sama-sama gitu. Ibu-ibunya juga Mendukung Ibu mengumpulkan ya? mendukung itu sama mereka juga mengumpulkan di rumah Di masing-masing rumah yang masing-masing. organiknya nanti dibawa ke rumah Magot Itu gitu. sama Ibu setiap hari Kamis untuk orang tuanya? Sama setiap Pokoknya hari ya? Kamis itu Pengumpulan aja ya? pengumpulan sampah. Pengumpulan gitu. Jadi memang Gitu. 1 minggu 1 hari. Iya, Gitu. tiap hari Kamis. Baik. Pengambilannya 2 minggu sekali. 2 minggu gitu. sekali. Baik. Iya. Nah, Ibu, ini karena nih Kelurahan Cibadut ini fokusnya pada PAUD nih Bu. Apakah Bu ada hasil yang misalkan berapa persen nih setelah dan sebelumnya? Hasilnya bagaimana Bu? Nah, karena ini baru 1 tahun mungkin ya, betul. kalau yang khusus di PAUD maksudnya. Iya, yang di PAUD ini. Nah, itu baru 1 tahun, jadi masih berupa tabungan. Tapi untuk kan 1 tahun itu ada anak yang sudah lulus tuh. Betul. Nah itu ada yang uangnya sudah diambil, orang tua masing-masing gitu, hasil dari pengumpulan itu. Tapi kalau untuk pembelian yang apa gitu Iya, belum sih, karena memang kan harga itu tergantung jenis sampahnya, kayak semacam botol, Iya. botol aqua plastik Iya, gitu, maksudnya maaf eh, Plastik. plastik Iya. dengan kardus kayak itu kan beda-beda Berbeda, harganya. Terus memang harganya nggak terlalu ini sih. Iya, Jadi betul. pengumpulan. Tapi untuk pengelolaan sampahnya Ibu, untuk pengelolaan sampahnya apakah signifikan Bu hasil yang diperoleh sebelum dan setelah fokus kepada PAUD ini Bu? Nah, alhamdulillah sih kalau kami dari pihak kelurahan suka ngobrol gitu ya Nah, sama iya, orang tuanya. Alhamdulillah karena apa? Jadi di rumah mereka masing-masing sudah melakukan pemilahan sampah. Itu manfaatnya ya. Iya, Sudah secara tidak langsung mereka memilah sampah. Oh ini buat nanti 2 hari Kamis gitu. Iya, Terus untuk yang pakan magotnya berarti yang organiknya gitu ya. Jadi mereka bawa masing-masing dan juga mereka merasa terbantu tidak ada penumpukan sampah di rumah gitu. Oke. Nunggu petugas datang misalkan, petugas sampah datang ini enggak. Jadi mereka tiap Kamis selalu membawa sampah itu ya, tersebut Bu. ya. Mungkin yang dirasakan mereka itu sih. Baik, jadi mungkin lebih sadar Ibu ya akan pentingnya nih memilih Nah, sampah, itu. memilah sampah dari rumah seperti itu. Nah, anak kecil juga mungkin gitu, Iya. lebih menyadari itu. Betul, karena Oh, ternyata mungkin gitu. dari orang tua juga Nah, gitu, gitu, minimal iya. gitu dari kecil tuh sudah diajarkan membuang sampah kepada nah itu, tempatnya iya. gitu ya, jangan membuang sampah sembarangan seperti itu. Terus Baik. mereka juga jadi tahu, oh ternyata sampah tuh bisa dipilah maksudnya. Betul, betul. Mana yang harus yang bisa dimanfaatkan, mana yang harus dibuang. Tapi dibuang juga tidak hanya untuk dibuang, tapi Iya, ternyata masih bisa disalurkan ke pakan magot gitu. Betul. Nah, dan mereka juga si anak-anak PAUD itu karena dekat ya dengan rumah magotnya, jadi selalu melihat gimana sih caranya pengolahan sampah organik itu untuk sebagai pakan magot. Nah, mereka juga tahu selain yang non organik gitu. Baik, wow. Jadi anak-anak juga sudah sadar gitu Nah, akan itu. pentingnya memilah sampah dari rumah gitu. Nah, Ibu ini kan bisa saya simpulkan bahwa warga di sini pun sudah melek juga ya Bu ya terhadap ini, maksudnya tidak lalai akan sampah dan tidak ogah-ogahan gitu ya untuk mengelola sampah sendiri ini. Ini pastinya ada sosialisasi Ibu atau peran kewilayahan pastinya. Ini Ya. bagaimana Ibu peran kewilayahan untuk menerapkan atau sosialisasi kepada masyarakatnya? Ya. Nah, kalau soal sosialisasi mungkin di samping monitoring secara rutin Iya. terhadap bank sampah ataupun kelompok warga masyarakat, karena di sini kalau untuk yang di luar PAUD mungkin ya, Iya. luar PAUD itu sudah rutinitas dilaksanakan, monitoring ataupun ada pelaporannya juga mengenai sampah. Tapi kalau untuk yang khusus yang pos PAUD itu dari pihak kami ada monitoring langsung ke sana dan juga sosialisasi. Tapi sosialisasi tidak hanya dilaksanakan oleh pihak
kelurahan. Cuman kita kerjasama dengan pengurus RW/RT ataupun dengan pengurus bank sampah tersebut, ataupun dengan LKK. LKK di sini tuh ada Karang Taruna, ada LPM, ada juga PKK. Nah itu selalu melaksanakan monitoring dan edukasi langsung ke sekolah PAUD gitu. Itu yang peran dari kami mungkin untuk kemajuan bank sampah yang pos PAUD. Pos PAUD ya. Tapi kalau bank sampahnya Ibu memang terletak di sana atau sementara akan ada lagi nih Bu di PAUD lain? Nah, rencana lihat dulu perkembangan yang ini, tapi ternyata memang positif sih. Ya, Bu, ya. Sampai saat ini lancar gitu ya Bu ya. Gitu sih. Terus lihat dari ini ya anak-anaknya gitulah. Jadi responnya positif anak-anak juga itu ya. Responnya. Jadi mungkin untuk kedepannya nanti akan diterapkan juga di pos PAUD yang lainnya. Itu mudah-mudahan sih di 4 yang lain di 3 yang di lain 3 yang lain ya. karena ada 4 karena gitu. Akan ada 4 iya, luar biasa. Jadi memang nih mesti sejak dini Ibu ya diajarinnya akan sadarnya lingkungan, edukasi lingkungan yang tadi Ibu maksud. Makanya di sini saya wah ini keren sekali sih fokusnya ke anak kecil, bahwa memang anak kecil tuh yang paling gampang untuk kita terapin ini mereka langsung, apalagi yang positif-positif Pak Ibu pastinya. Jadi agar nih nanti kalau udah remaja dewasa mereka bisa lebih positif dan sadar lingkungan pastinya Bu ya. Iya. Seperti itu. Baik, Ibu, sekarang kita beralih nih Ibu kepada keunggulan ataupun potensi Ibu yang dimiliki yang ada ataupun yang ada di Kelurahan Cibaduyut Kidul itu apa aja sih Ibu? Mungkin selama Ibu menjabat keunggulan prestasi boleh Ibu mangga disebutkan. Kalau untuk keunggulan ya tidak terlepas dari yang tadi saya sebutkan yang mata pencaharian mayoritas di sini. Nah, pada sepatu. Nah, itu pengrajin. Ya, mungkin itu yang keunggulannya karena ada salah satu pengusaha sepatu juga ya industri rumahan sih sebenarnya. Cuman itu udah sampai ke pendistribusiannya udah jelas sih di dalam kota, terus luar kota, luar Jawa, dan juga ada sampai yang ke Australia. Betul. Ya. Jadi itu khususnya di RW 4 di dekat pos PAUD itu. Iya, ada itu. Jadi mungkin yang paling menonjol itu sih. Itu sih. Dan bagaimana cara mempertahankannya. Nah, itu Ibu, yang mungkin harus harus dipertahankan. Betul. Harus pembinaan-pembinaan gitu ya. Luar biasa. Atau mungkin Ibu ada prestasi Ibu yang sudah diraih nih oleh oleh Kelurahan Cibaduyut Kidul? Kalau untuk prestasi mungkin karena saya baru ya di sini, karena yang namanya prestasi itu mungkin harus dalam jangka waktu lama gitu. Betul. Cuman kalau untuk kegiatan-kegiatan, alhamdulillah semua kegiatan yang diinstruksikan dari atas ataupun berupa lomba itu selalu ikut, Ibu, ya? partisipasi. Luar biasa. Cuman yang terdekat kemarin tuh baru mungkin Posyandu. Lomba Posyandu itu lomba ini juga cerdas cermat SD. Itu mungkin dari Cibaduyut Kidul juga. Nah, sekarang lagi di tingkat kota itu. Kalau lomba Posyandu mungkin baru kemarin ke tingkat kota juga, tapi itu sih pengalaman mungkin ya, jadi belum sampai juara. Oke, Ibu nggak apa-apa, semangat terus Ibu ya untuk tim Kelurahan Cibaduyut Kidul, apalagi sekarang menjelang Hari Jadi Kota Bandung Ibu. Betul, pasti banyak sekali nih perlombaan ya yang lain, dan mungkin bisa Cibaduyut Kidul meraih juara Ibu ya, seperti itu. Wah, luar biasa. Baik, Ibu, terakhir nih Ibu, harapan Ibu dengan banyaknya tadi kegiatan ataupun yang sedang Ibu fokuskan nih, seperti yang tadi PAUD Sadimas ya. Sadimas. Nah, itu Ibu, harapan Ibu seperti apa sih Ibu? Ya, mudah-mudahan mungkin tadi yang sudah disebutkan, yang pertama barangkali ini menjadi pengalaman untuk bukan pengalaman ya, sebagai untuk dilihat PAUD yang lain gitu ya. Ibu ya. Nah, percontohan mungkin ya, betul. untuk PAUD yang lain. Mudah-mudahan harapan saya tidak hanya bank sampah unit Anyelir RW 4 saja, tapi mungkin merambah ke pos PAUD yang lainnya. Itu mungkin harapannya. Terus harapan yang paling penting lagi mungkin adanya kesadaran anak-anak yang tadi ya, kesadaran anak-anak dalam pemilahan sampah. Itu juga mungkin tidak hanya lingkup anak-anak di pos PAUD Anyelir saja, tapi di yang lainnya, karena seperti contoh mungkin ini sebagai informasi saja, yang namanya sampah itu tidak hanya di Anyelir, ada juga di Posyandu. Itu yang sudah berjalan RW 1 dengan RW 6.
Ada sih inovasinya di RW 1 kayak ngepak kadu namanya. Ngepak kadu tuh ngelek sampah ke posyandu. Oh. Itu juga sebenarnya sama dengan yang di RW 4. Jadi kalau itu setiap jadwal posyandu mereka bawa sampah organik non organik Setiap itu. berapa minggu sekali Ibu? Kalau posyandu kan sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Nah Baik. seperti itu mudah-mudahan lah merambah ke yang posyandu yang lain ataupun ke pos PAUD yang lain. Itu mungkin harapannya. Semoga makin meluas Ibu Amin, dan iya. hasilnya sangat positif sekali pastinya Untuk agar warga semua sadar nih akan pentingnya memilih sampah dari rumah itu, juga iya. gitu. Jadi bahkan sekarang tuh dari sampah bisa menjadi rupiah. Iya. Rupiah gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Iya. sudah berbagi informasi bareng kami di Diskominfo Kota Bandung. Semoga semua yang Ibu jalankan, yang Ibu rencanakan nih berjalan sukses, Amin, lancar ya dan Rabbal diberi Alamin. kemudahan. Amin, Dan pastinya ya semangat Rabbal. terus Ibu ya. Iya, Baik, alhamdulillah. terima kasih banyak Amin. sekali lagi. Sehat Iya, selalu Ibu. amin ya Hatur Rabbal Alamin. Iya, nuhun. mangga. Ya warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.